Baik, selamat malam pemirsa semua. Kembali lagi di IP Update. IP Update ini diinisiasi oleh Ikatan Pelajar Iran, Ikatan Pelajar Indonesia Iran. Dalam tujuannya ialah untuk memberikan info terbaru mengenai kondisi pasca eskalasi antara Iran dan Israel kemarin. Ya, dan di sini sudah bergabung ya bersama kita Mas Anton Mirdawua. Benar nggak saya nyebutnya? Nah, cocok, benar. Cocok ya? Iya, oke. Salam kenal Mas Anton dari saya. Oh ya, saya sendiri mahasiswa di Teheran. Salam kenal, saya mahasiswa di Teheran. Jadi di sini Mas, mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang ingin saya sampaikan ya dalam sesi tanya jawab di sini. Oke, baik sebelumnya Mas, mohon bisa dijelaskan gimana backgroundnya Mas dan kegiatan yang ada di Iran ini, Mas tinggal di mana? Dipersilakan waktunya. Oke, background saya saat ini berstatus sebagai mahasiswa ya di Al Mustafa International University dan saya tinggal di kota Qum, tepatnya di Oh, Kota Qum. kota kecil yang bernama Syarah Mahdia. Oke, oke. Baik, jadi Mas berada di kota Qum ini ya Mas ya. Kalau boleh tahu Mas Betul. ada di sini sendiri atau sudah bersama keluarga? Ya, tahun kemarin alhamdulillah memboyong keluarga Oh, dan saat ini sudah kurang lebih 2 tahun bersama keluarga, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, salam buat keluarganya Mas. Semoga sehat semua Siap, dan tetap siap, aman masalah. terkendali. Oke, sebelum kita bertanya nih tentang masalah yang paling inti gitu ya. Yang saya tahu mengenai kota Qum ini kan di dalam sejarah kontemporer Iran ini kan begitu penting ya Mas ya. Kalau tidak salah karena di situ Imam Khomeini pun juga sempat tinggal di sana beliau. Nah, ini gimana nih atmosfernya untuk masyarakat setempat beberapa hari ini? Ya, atmosfernya beberapa hari ini ya khususnya pasca eh, penyerangan Iran ke ini ya ke Israel sejauh ini alhamdulillah kondisinya sangat kondusif normal ya dan sebagaimana biasanya aktivitas kampus tetap aktif, pasar-pasar tetap berjalan, gak ada seperti sesuatu yang luar biasa, biasa aja gitu. Biasa saja. Oke, ya kan dan juga kan Qom ini kan menjadi kota di mana juga ada makam dari Sayyidah Fatimah Maksumeh ya, cicit Nabi, benar ya Mas Iya, ya? Dan juga ada nah, salah satu situs penting juga ialah Masjid Jamkaran ya, kalau tidak salah. Saya salah gak nyebutnya nih Jamkaran. Masih 2 bulan loh saya di Iran, ini takut salah nyebut saya. malah 2 bulan ya. Wah, so, Arafa mantap. Ya, insya Allah nanti bisa bermain apa jalan-jalan di kota Kumlah. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Ya itu gimana Mas kegiatan keagamaan, peziarahan di Kota Qum? Apakah masih ini berjalan seperti biasa juga Mas ya? Iya, berjalan sebagaimana biasa. Ya, ya, cuman awal-awal ya, awal-awal pasca penyerangan satu hari atau malamnya itu ya masyarakat sini ya bergembira, bergembira, terus Oh, uh, bergembira ya momen yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi ya kan penyerangan ke Israel yang iya, begitu sombong ya artinya diperlihatkan betapa Iran nggak main-main dengan perkataannya gitu kan ya terus setelah itu sebagaimana yang saya lihat secara empiris kondisinya ya nggak ada yang luar biasa ya nggak ada yang apa iya, seolah-olah sebagaimana di Israel panik ya kalau di sini alhamdulillah justru situasinya sangat kondusif adem ayem bahkan saya sendiri tadi dari kampus ya biasa aja nggak ada
seperti Iya. hal-hal yang luar biasa kayak gitu. Iya. Begitupun juga kalau di kampus saya kegiatan belajar mengajar pun juga masih berjalan seperti biasa. Hmm. Itu dan semuanya mungkin bisa dikatakan gimana menurut Mas kalau di Kom, kalau saya katakan setelah penyerangan ini ya, karena ini H+2 ya, ini masih belum ada satu perubahan yang signifikan ya kalau kita lihat ya Mas ya di sini ya. Di Teheran ataupun di Kom belum ada yang signifikan berarti Mas ya, segala secara umum Maksudnya kondisinya. perubahan masyarakatnya ya, gitu ya. Ya, Perubahan apanya dulu? masyarakat atau mungkin ada himbauan-himbauan dan segala macam sejauh ini belum ada juga di Kom ya Mas ya, Ya, atau dari kampus setidaknya. dari kampus nggak ada. Saya tadi dari kampus Belum ada. mengikuti pembelajaran biasa aja gitu ya. Karena saya yakin satu hal bahwa masyarakat Iran ini menurut saya khususnya di KUM ya yang saya amati secara empirik bahwa mereka meyakini serangan eh, ke Israel itu justru bukan sesuatu yang ditakutkan, justru kegembiraan gitu. Terus nggak ada yang perlu ditakutkan jika Israel mau coba membalas serangan Iran, karena yang saya yakini bahwa masyarakat Iran khususnya KUM, Israel nggak akan berani, sama sekali nggak akan takut sama Iran, kira-kira kayak gitu. Oh Ya, iya, kita tahu sambil lah, Israel pasti tahu kekuatan militer Iran ya, tahu. Dan mereka di situ pasti pertimbangkan. Ya, oke, meskipun di ya, satu sisi mereka juga sadar bahwa uh, apalagi namanya, meskipun kekuatan militer Iran kuat, ya mungkin saja mereka bisa terlanjur marah emosi sehingga kehilangan akal sehat, bisa saja mereka membalas balik. Tetapi menurut masyarakat Iran khususnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan karena kekuatan militer Iran saya pikir nggak ada bandingnya dengan Israel. Saya pikir kayak gitu. Jadi oke aman-aman baik. aja lah, santai aja, relax gitu lah. Tapi gimana pun Mas Anton, kita di dalam proses apa namanya perang ya yang seperti apa ya, anggaplah konflik yang seperti ini memang kita bisa katakan ini masih inkonklusif karena masih semuanya masih berjalan ini gitu kan sambil Oh, iya. sambil melihat perkembangan yang ada gitu ya. Nah, tapi gini Mas, tadi saya menyoroti sekali ya tentang bagaimana dalam pandangan Mas mengenai masyarakat KUM. Tapi kalau untuk Mas sendiri nih, Mas Anton sendiri sering update-update gak nih berita-berita secara apa namanya meliterasi diri gitu. Walaupun kadang tuh kerap juga ini bikin deg-degan sendiri kadang gitu kan berita-berita internasional. Gimana kalau Mas apa dalam beberapa hari ini, wah tiba dikit-dikit buka HP gitu gimana Mas? Iya, kalau saya sendiri sih ini pengalaman kedua sih ya. Saya 2019 Oh, itu pada saat Jenderal Qasim Sulaimani juga syahid ya di Turki apa di Irak. Pada saat itu terjadi juga situasi dilematis ya, khususnya saya sendiri ketika baru-baru awal tiba di Iran ya. Jadi awal-awal itu betul-betul wah gimana ya saya baru tiba di Iran gitu kan. Namun seiring berjalan waktu saat ini sudah 5 tahun, saya pikir sudah ya bisa dikatakan sudah mungkin biasa karena sudah lama di sini ya gitu. Jadi dan melihat juga kondisi saya pribadi nggak merasa takut gimana karena memang lihat kondisi juga lingkungan masyarakat Iran biasa-biasa aja. Jadi saya sama sekali nggak, justru yang saya amati eh, berita-berita ini melihat bagaimana situasi di Israel saat ini sangat sangat panik ya kira-kira gitu. Kalau saya pribadi melihat dan saya rasakan biasa-biasa aja, nggak ada yang, cuman saya tetap di dalam hati saya ya bersyukur juga bahwa ini kali pertama Iran melancarkan serangan ya. Ya ini saya berbahagia juga. Saya merasa wah sudah waktunya memang Iran harus melancarkan rudal ya. Ya sebagai pembalasan konsulatnya pada 1 April itu di apa?
di Jangan ya. dibunuh ya. Iya, kira-kira seperti itu. Jadi memang itu pantas sekali, dan saya rasa dengan kekuatan militer Iran bisa membuat Israel ini pasti berpikir panjang ya. Dan nggak mungkin Israel membalas kembali kalau tanpa sokongan Amerika dan sekutu-sekutunya, saya pikir gitu. Jadi memang masyarakat Iran percaya bahwa peluang kecil sekali untuk Israel membalas, karena ia tidak akan berkutik jika tidak ada dukungan di belakangnya, kira-kira seperti itu. Iya, iya. Baik. Tapi walau bagaimanapun, Mas, saya rasa secara bijaknya kita juga harus terus mengupdate ya, karena kadang pergolakan konstelasi ini bisa berubah kapanpun, gitu ya kan. Apalagi dengan ya kemajuan zaman. Tapi intinya kita kembali lagi ke satu yang paling pokok untuk kita sebagai WNI. Jadi maaf kalau tidak salah di Kota Kum sendiri ini kan banyak sekali saudara-saudari kita WNI yang tinggal di sana ya Mas ya gitu. Nah, apakah semuanya sudah gabung nih Mas ke dalam grup WNI Iran yang ada di saudara-saudari yang ada di Iran, yang Jadi ada Indonesia WNI yang ada di Iran Mas? sejauh yang saya pantau di grup, ya saya juga udah masuk di grup, juga teman-teman yang saya lihat tadi ya sebagian besar sudah masuk, cuman saya belum bisa pastikan data Ya, aslinya ya. Cuman yang saya amati sudah sebagian besar teman-temanku sudah bergabung di grup itu, dan saya apresiasi kepada KBRI, sangat tanggap ya, sangat tanggap, sangat cepat merespon situasi saat ini. Memang demi keselamatan kita WNI di Iran ya. Ya khususnya kotaku memang mayoritas ya, masuk mayoritas, dan sejauh ini alhamdulillah respon teman-temanku juga sebagian sudah masuk di grup. Kalau misalkan ada beberapa teman-teman, kalau saya luput ya, saya akan informasikan untuk masuk di grup. Karena memang teman-teman sini juga sibuk belajar, Mas. Jadi kadang oh ya, ya meskipun sibuk belajar tetap juga update informasi. Sebagaimana saya juga tetap update informasi. Dan saya juga tetap memantau uh, himbauan-himbauan dari KBRI, ya kan? Seperti itu. Misalkan saat ini kan sudah berstatus siaga 2, artinya sudah yang kedua. mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan apa yang harus disiapkan dalam uh, status siaga 2 ini, kira-kira seperti itu. Iya. Ya. Jadi Mas sudah tahu ya bahwa kondisi sekarang kita memang sudah siaga 2. Jadi sudah banyak ya kalau misalnya kata ada apa-apa yang dipersiapkan sudah apa saja Mas ini Mas? Sudah ada run back atau gimana kalau Mas sendiri? Ya, sejak ini sesuai dengan himbauan KBRI, karena sudah berstatus siaga 2, artinya saya sudah memikirkan run back ya. Terus Ya, juga memikirkan uh, isi-isinya, termasuk yang perlu dibawa, yang dihimbaukan dari KBRI. Ya, saya sudah persiapkan itu. Tapi tentu juga selain itu tetap berkoordinasi ya sama KBRI, melihat apa namanya Instagram, updatean Instagram terbaru ya ya, kan, dan WhatsApp terbaru juga. Saya juga membatasi ruang gerak ya kan, membatasi tidak berkumpul ke tempat-tempat kerumunan ya kan. Tetap kita harus ya. ikuti himbauan KBRI untuk keselamatan warga negara Indonesia yang ada di Iran, seperti itu. Wah, Hmm. ini saya terima kasih sekali nih Mas Anton sangat update dan membaca benar berarti. Ya saya hanya mempertegas saja bahwa kita tetap bagaimanapun tetap harus update ya, terutama juga saudara-saudari, apalagi Iya. saudara-saudari kita banyak sekali di KUM gitu ya. Ini keadaan siaga Hmm. dua. Eh, yang jelas seperti dokumen-dokumen ya Mas ya, dokumen-dokumen atau yang barang-barang yang benar-benar penting, uang cash jangan lupa. Tapi tetap dalam satu kesadaran bahwa kita di sini siaga namun tidak panik gitu ya. Iya. Menjadi tengahan ini memang agak sulit gitu kan, Iya. kadang kita wah gitu kan demi siaga malah jadi panik gitu kan. Iya, Iya, oke. ya, Gitu. alhamdulillah. Iya, Nah dan kalau memang Mas sendiri ya, ya gimana Mas, ya betul, nggak boleh panik. gimana Meskipun ya, situasinya seperti apa, ya tidak nggak boleh, boleh panik, ya kan. Apalagi ini baru. Tapi betul jelas kita tetap waspada, tetap kita nggak tahu pergolakannya gimana kan, ya kan. Dan juga kita nggak bisa memprediksi sejauh mana ya. konkretnya bakal terjadi ke depan, ya kan. Tapi sejauh ini kita tetap tenangkan hati, pikiran, dan melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, ya kan. Tapi tetap Ya,
mengikuti himbauan-himbauan yang memang dirasa itu positif buat keselamatan kita gitu. Betul, iya, iya. Ya, jadi memang kita bisa katakan kita-kita yang dari Indonesia ini yang ada sekarang ini ya di bulan April 2024 ini mau tidak mau ini kita mengalami satu fase sejarah penting sebenarnya juga yang sedang dialami Iran ya, di mana terjadi kontak secara langsung ya dengan Israel gitu ya. Walaupun kita tentu warga negara Indonesia kita memegang kita pasti akan sangat mendukung apa yang sikap politik negeri kita ya bebas aktif ya seperti itu. Tapi ya kita di sini tetap berharap perdamaian lah yang utama. Tapi gini Mas, ini izin pertanyaan juga ini Mas, bicara tentang siaga dua tadi ya biar kita tidak luput dulu. Ada nggak Mas terbesit untuk pulang secara mandiri di siaga dua ini kalau untuk Mas Anton? Iya, karena ini kan siaga 2 ya kan, belum naik statusnya jadi siaga 1 ya. Yang saya pahami siaga 1 itu nanti himbauannya bukan lagi himbauan mempersiapkan hal-hal yang mendesak, tetapi memang kita sudah dievakuasi ya. Ya saat ini Ya. situasinya belum memungkinkan untuk saya balik ke Indonesia ya, karena memang alasan tertentu lah kira-kira gitu. Hmm. Mungkin senasib juga yang sama Yang dengan belum, saya. iya, kondisinya belum Iya, memungkinkan ya. memungkinkan Cuman benar-benar. ya bagi teman-teman yang situasinya memungkinkan, ya kenapa tidak kan? Ya rindu sama sanak family ya kan seperti itu. Justru banyak keuntungannya. Cuman kalau saya pribadi saat ini belum Hmm, memungkinkan untuk balik ke Indonesia. Ya kita nggak tahu, ya, kita nggak bisa memprediksi ke depan. Cuman saat ini saya lihat situasi saya dan keluarga belum memungkinkan untuk balik ke Indonesia. oke. Nah, ini Mas di dalam rilis yang dibuat IP Iran ya kan ada himbauan untuk para mahasiswa secara khusus tentu ya karena IP untuk para pelajar. Jadi kayak surat keterangan studi, transkrip apa sejauh ini sudah diamankan untuk disiapkan untuk Nah ini kalau sesuai dengan kalau press release ya, saya sempat baca itu press release dari IP terkait dengan itu. Sejauh ini saya belum terlalu mempersiapkan, belum, karena memang saya saat ini sudah semester terakhir ya, dan ya ya 2 bulan lagi udah ujian. Jadi saya masih fokus belajar, nanti ujian ya kan, ujian setelah itu selesai, kira-kira seperti itu. Jadi saya masih fokus belajar, pergi ke kampus, belum memikirkan untuk uh, membuat itu. Tetapi itu memang menjadi himbauan yang sangat penting buat teman-teman Indonesia ya. Dan saya meyakini, saya punya keyakinan bahwa insya Allah jika situasinya memang kondisinya ketika saya sudah bisa dikatakan wah sekarang ini saya harus urus, pasti saya akan urus. Ya, pasti akan ikuti himbauan itu. Tapi saat ini belum kepikiran. Tapi mungkin besok-besok saya akan urus. Jika memang sudah mulai kelihatan ya, kelihatan benar terupdate ya. Cuman saat ini ya saya masih merasa aman, aman, ada anyem lah. Jadi nggak mesti dikhawatirkan, nggak mesti kita terlalu berpikiran sana sini. Yang jelas saya juga mengamati, mengupdate informasi terkait eskalasi itu ya. Terus melihat kondisi Iran juga, masyarakatnya, situasi teman apa warganya ya, seperti itu. Yang jelas kita harus berpedoman pada poin-poin dalam siaga 2 tadi ya. Misalkan kedua tadi. kita apa namanya, janganlah pergi tempat-tempat kerumunan ya kan. Terus tetap berkoordinasi sama pihak KBRI ya kan. Terus menyiapkan Betul. run back ya kan. Itu memang harus. Cuman jika naik statusnya itu menjadi hal lain gitu. Itu kemungkinan kita akan dievakuasi kira-kira gitu. Kalau ini Mas, apa Mas ada teman-teman mungkin sesama mahasiswa di KUM tapi sudah ada di Indonesia gitu kan, termasuk yang mungkin menitip dokumen gitu ya kan, mungkin itu juga harus dipertimbangkan juga ya mungkin ininya Mas ya. Jadi pada intinya dalam kondisi seperti ini di kota KUM di maaf di H+2 ini belum ada perubahan signifikan dan yang terpenting adalah siaga tanpa panik gitu ya Mas ya. Siaga tanpa Iya, panik.
Itu ya, siaga tanpa panik. Dan yang terpenting ialah di dalam hal ini kita sebagai warga negara, terutama kita di sini kebanyakan adalah pelajar di Iran ini, ya hal-hal yang terkait dengan pendidikan kita itu juga harus kita pertimbangkan, kita kita pikirkan benar untuk mempersiapkannya. Yang jelas kita tetap berharap adanya deeskalasi gitu ya, deeskalasi dari peningkatan ketegangan ini, sehingga kita pun di sini yang memiliki cita-cita untuk menambah ilmu dan ketika kembali bisa membangun negara kita itu semua dapat terwujud ya. Ya, kita tentu akan terus memegang hal tersebut. Jadi sekaligus di dalam IP Updates ini kita ya Mas ya, kita sama-sama mengingatkan kepada sesama WNI untuk tetap eh, patuh sesuai dengan arahan yang diberikan oleh KBRI, tetap siaga, ya kan, tidak termakan berbagai informasi. Boleh mengupdate informasi, tapi tidak terlalu larut ya. Kadang banyak distraksinya di zaman sekarang ini, kebanyakan Iya. media, gitu kan. Information abundance ini memang, aduh, agak membingungkan kadang ya, Iya. bikin panik sendiri. Iya, Mau betul, mencari betul. fakta malah kena ketakutan yang kena malah gitu ya. Iya, betul. Oke, saya rasa itu saja ya Mas Anton Siap, siap. Dawua dari Kota Qum ya, dari Iya, Kota Qum, kota yang sangat penting sekali ya betul, bagi Iran sendiri betul. secara religi, secara pendidikan, dan juga bagi para mahasiswa kita yang banyak belajar di sana. Mari kita berdoa untuk keselamatan kita bersama semuanya, gitu ya kan, di yang ada di Qum secara khusus dan juga di seluruh Iran secara umum. Ya, maka dari itu saya sampaikan terima kasih Mas atas waktu, informasi yang diberikan ya, dan banyak sekali insight yang diberikan dalam informasi yang diberikan hari ini. Saya rasa itu saja. Terima kasih banyak Mas. Selamat malam, selamat Ya, beristirahat, melanjutkan kegiatan seperti biasa, tapi tetap siap, siap. Ya, terima kasih waspada banyak atas waktunya ya. ya, Bung Arafa. Ya, Dan Afwan, saya ya, sebenarnya baru tiba, jadi sama-sama Mas. sebenarnya agak kurang apa, Oh, belum oh, sempat istirahat. Jadi oh, mungkin kelihatannya kayak capek gitu ya, karena tadi saya baru tiba iya, gitu. oh Jadi enggak. mohon maaf kalau kalau apa saya mungkin kayak kurang semangat atau gimana. Cuman Wah, tidak. saya insya Allah yang saya katakan tadi itu jika ada salah-salah kata mohon maaf ya. Yang jelas Ya, begitu betul pula banget apa saya yang Mas. dikatakan Ya, Bung Arafah, bahwa saat ini baik, kita memang dalam situasi yang baru ya, situasi yang baru. baik. Tentu kita harus mengupdate informasi dan juga tetap berkoordinasi dengan pihak KBRI, dan yang pasti untuk masyarakat Indonesia tetap update informasi dan jaga diri, kira-kira seperti itulah ya kan. Kita karena ya bukan cuma penyebab perang, cuman jangan sampai kita sendiri keluar-keluar tahu-tahunya terjadi apa-apa ya, kira-kira kayak gitu. Iya, Jadi tetap uh, apa namanya, stay tetap berpikir waras lah, kira-kira gitu. tanpa perang pun kita harus hati-hati Mas. Tetap sama walaupun tanpa perang. Iya, Setiap hari kita kita harus harus hati-hati. hati-hati. Iya, jangan sampai bawa motor, Oke, wah bahaya kalau nggak hati-hati ya. iya, Ya, gitu. Ya, terima kasih baik. banyak atas Ya, waktunya Bung Arafin. terima Insya kasih Allah lain banyak Mas kesempatan Anton ya. kita. Salam kepada semua saudara-saudari kita yang ada di KUM, terutama para pelajar dan semuanya yang ada di sana. Siap, Semoga siap. yang terbaik di sini. Ya, terima kasih pemirsa juga yang sudah menyaksikan IP update, ya kan. Mohon tunggu IP update selanjutnya. Selamat malam, salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.